Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Latifah dengan nomor induk mahasiswa 192100055 dari kelas Ciwates. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai implementasi strategi perusahaan pada PT Bank Negara Indonesia atau BNI Persero. Yang pertama, growth strategy. Strategi pertumbuhan mengacu pada metode yang diadopsi oleh perusahaan untuk menangkap mangsa pasar yang lebih besar. Strategi ini menopang bisnis dalam jangka panjang dan formulasinya melampaui kondisi pasar pada saat ini. PT Bank Negara Indonesia atau BNI mampu mencatat pertumbuhan kredit korporasi yang positif pada akhir tahun lalu. Perolehan nasabah baru serta pelunasan pembiayaan pada proyek-proyek berkualitas akan terus diupayakan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Pada growth strategi yang pertama, concentration. Pada concentration terdapat product development. Segala tahapan yang bertujuan mengembangkan produk dari sebuah konsep atau ide melalui market release dan sebagainya. Implementasinya pada BNI melalui BNI menyiapkan produk baru digital, artinya seluruh proses distribusi produk hingga sampai ke nasabah dilakukan secara sistematis. Yang kedua, BNI membuat platform digital sendiri untuk melayani nasabah. Yang ketiga, BNI mengembangkan Open API sehingga terhubung dengan sejumlah ekosistem digital. Pengembangan ini dilakukan sejalan dengan banyak bermunculan platform digital dari vintage, e-commerce, ride-hailing, dan lain sebagainya. Berikutnya, market development. Strategi pertumbuhan bisnis yang berfokus pada memperkenalkan produk yang ada ke pasar baru. Implementasi pada BNI adalah berfokus kembangnya ke bank digital di tahun 2022. PT Bank Negara Indonesia akan menjadikan langkah ekspansi anorganik melalui akuisisi bank baru untuk menjadi bank digital sebagai fokus strategi pada tahun 2022 ini. Yang kedua, pada growth strategi vertical integration. Pada poin pertama, backward integration. Perluasan aktivitas perusahaan untuk memasukkan produk input yang sebelumnya dibeli dari luar. Pada tahapan ini, tujuannya adalah untuk lebih mengontrol input pada proses produksinya. Implementasi pada Bank BNI adalah strategi pendanaan BNI tetap mengutamakan sumber dana dari pertumbuhan dana pihak ketiga. Namun, untuk mendukung pertumbuhan aset yang optimal, komposisi pendanaan yang ideal, dan cost of fund yang efisien, maka dimungkinkan untuk melakukan pendanaan yang bersumber dari DPK non-konvensional rupiah dan falas. Forward integration. Strategi bisnis ini di mana perusahaan akan bergabung dan mengakuisisi perusahaan yang menyediakan layanan untuk mengirim produk ke pelanggan akhir. Pada Bank BNI mengakuisisi 63,92% dari Bank Mayora sebagai upaya perseroan untuk mendirikan bank digital. BNI mengatakan secara total akan membayar 3,5 triliun untuk mendanai akuisisi tersebut. Itu terdiri dari 500 miliar untuk mengakuisisi saham yang ada dari International Finance Corporation dan sebanyak 3 triliun dianggarkan untuk menyerap seluruh saham baru yang akan diterbitkan oleh Bank Mayora. Yang ketiga, diversification. Pada tahap ini,
Yang pertama, concentric diversification. Strategi diversifikasi untuk menambah produk-produk baru yang memiliki strategi atau kaitan teknologi dalam hal pemasaran dengan cara yang sama. Pada BNI, menawarkan produk-produk terbaru mengikuti BNI Euro, BNI Deposito, BNI Dolar, dan BNI Duo. Di poin kedua, conglomerate diversification merupakan usaha diverifikasi di mana perusahaan beroperasi pada beberapa segmen yang berbeda yang tidak ada keterkaitan dengan segmen inti perusahaan. Pada Bank BNI, implementasinya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Salah satu bentuk kredit Bank BNI adalah kredit usaha kecil yang ditujukan untuk pengusaha retail. Prospek bisnis kredit usaha kecil cukup baik karena didukung oleh kebijakan pemerintah yang mengharuskan semua perbankan menyalurkan kredit usaha kecil sebesar 20% dari total kredit yang disalurkan. Poin selanjutnya, horizontal diversification. Strategi ini menciptakan berbagai macam produk yang berjenis sama, tapi dibedakan dari segi merek, ukuran, dan target pasar. Strategi diverifikasi bisnis satu ini yang paling banyak dilakukan di bisnis di Indonesia. Implementasi pada Bank BNI antara lain mendirikan Swadharma Duta Data atau perusahaan teknologi informasi. PT Swadharma Duta Data atau SDD merupakan perusahaan yang bergerak di bidang IT service. Salah satu partner dari PT SDD adalah PT Bank Negara Indonesia. Perusahaan ini terbentuk atas jaringan WAN yang mempunyai pengguna lebih dari 2.000 outlet dan 1.000 ATM off branch yang terhubung dengan data center Sudirman, data center Slipi, dan DRC Jatiluhur. Stability strategi. Pada prinsipnya, strategi ini menekan pada tidak bertambahnya produk, pasar, dan fungsi-fungsi perusahaan lain. Karena perusahaan berusaha meningkatkan efisiensi segala bidang dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Pada BNI, implementasinya adalah menyalurkan kredit komersil menengah. Strategi pertumbuhan agresi, case sukses faktor divisi usaha menengah Bank BNI adalah harga yang bersaing, proses kredit yang cepat, kehandalan SDM, jaringan distribusi, brand identity. Berikutnya, defensive strategi. Pada tahap ini, yang pertama harvest strategi. Strategi defensif untuk memaksimalkan keuntungan dari cash flow karena suatu perusahaan keluar secara perlahan dari suatu pasar produk. Implementasinya adalah digitalisasi untuk pelayanan prima. Yang kedua, turn on strategi. Strategi turn on adalah turn on yang dilakukan dengan merubah hal yang bersifat strategi dalam perusahaan. Misalnya pengurangan lini produk atau pengurangan unit bisnis, perubahan pasar sasaran, dan perubahan atau penggantian manajemen, perubahan teknologi. Implementasinya adalah dengan by design likuiditas berlimpah LDR di bawah 87%. Kalau misal ada pertumbuhan kredit, bisa support kreditnya. Segmen mendorong pertumbuhan kredit di tahun ini masih dari segmen korporasi seiring pulihnya perekonomian. Selain itu, segmen konsumer juga meningkat melihat potensi terutama kredit payroll dan diharapkan payroll loan dari BNI bisa tumbuh double digit.
Divestiture strategi. Strategi yang dilakukan perusahaan untuk bisa mengembangkan bisnisnya ke arah yang lebih baik, untuk menghindari adanya kerugian yang terjadi terus-menerus. Implementasinya adalah BNI melakukan akuisisi lembaga keuangan prospektif dalam memenuhi kebutuhan finansial nasabah. Yang kedua, memperkuat anak perusahaan dalam meningkatkan ekspansi bisnis melalui sinergi antar unit. B. Korupsi strategi. Seiring strategi kebangkrutan yang dilakukan untuk memperoleh peringkat awal kebangkrutan atau tanda-tanda kebangkrutan, karena kebangkrutan bisa saja akan datang secara tiba-tiba. Implementasinya, yang pertama, BNI memiliki kebijakan dan melakukan survei evaluasi terhadap pemasok kepuasan. Hasil survei dan evaluasi selalu disampaikan kepada manajemen untuk ditinjau. Yang kedua, BNI sudah memiliki forum untuk memantau dan mengevaluasi kinerja perusahaan. Strategi yang dilakukan secara berkala dan melibatkan manajemen atau elemen operasional. Yang ketiga, BNI memiliki unit kerja yang memiliki fungsi dalam manajemen perubahan dan tugasnya adalah mengawasi transformasi perusahaan. Transformasi pelaksanaan selalu dipantau dan dievaluasi secara berkala oleh direksi dan dewan komisaris. Merger strategi. Merger strategi adalah strategi sebuah perusahaan untuk menjadi satu dengan perusahaan lain dan beroperasi di bawah satu naungan. Biasanya, perusahaan yang melakukan merger merupakan perusahaan yang kurang lebih sama dari segi skala dan operasionalnya. Implementasinya adalah menggabungkan PT Bank BRI Syariah atau BRIS dan BRI Mandiri Syariah atau BSM dan PT Bank BNI Syariah atau BNIS. Hasil dari penggabungan akan melakukan kegiatan usaha pasca merger di kantor pusat, cabang, dan unit exiting yang sebelumnya dimiliki BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, serta BNI Syariah. Dari paparan tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, latar belakang Bank Mayora sehingga melakukan akuisisi. PT Bank Mayora merupakan bank umum devisa yang fokus dan berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik pada nasabah. Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah, khususnya di segmen retail dan konsumer. Sebelum melakukan transaksi pengambilan, pemegang saham Bank Mayora antara lain PT Mayora Inti Utama sebesar 80% atau setara dengan 674.313.152 saham, dan International Finance Corporation 20% atau 169.078.288 saham. Manfaat BNI Giro antara lain mendapatkan detail mutasi rekening koran per bulan atau kapanpun nasabah memerlukan sehingga memudahkan pemantauan transaksi. Memberikan pilihan mata uang beragam antara lain rupiah, dolar Amerika, dolar Singapura, dolar Australia, dolar Hong Kong, euro, pound sterling, yen, dan yuan. Memberikan jasa giro dari sistem hitung bunga harian yang kompetitif, progresif, sehingga makin besar saldo rekening giro, semakin tinggi jasa giro yang diperoleh. BNI Call Virtual Assistant. Aplikasi BNI Contact Center pertama berbasis Artificial Intelligence dengan menggunakan perintah suara yang dilayani oleh Virtual Assistant. Keunggulan aplikasi ini dibandingkan dengan
aplikasi pada umumnya adalah menggunakan voice command atau perintah suara yang berbasis bahasa Indonesia. Voice command ini membuat pengguna tidak perlu mengetik sesuatu yang melalui keyboard sehingga sangat mudah digunakan. Berikut merupakan paparan yang sudah saya sampaikan mengenai implementasi strategi perusahaan pada Bank BNI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.